Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Erandila dan teman saya Hana Afiala Fedria Wawor, Indah Sulistiani, serta Salsa Ratu Maisha. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fenomenologi strategi promosi online melalui Instagram pada UMKM Macadamia Kitchen di masa pandemi. Yang pertama yaitu adalah landasan konseptual strategi promosi. Promosi adalah kegiatan yang memberikan informasi kepada konsumen, mempengaruhi dan menarik publik. Bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk dan menarik pasar untuk memilih produknya, promosi itu sendiri adalah proses yang sangat penting. Menurut klasifikasi jenis promosi oleh Kotler dalam Ganda tahun 2017, promosi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu periklanan, personal selling, promosi, dan publisitas. Periklanan merupakan alat persuasif untuk alat untuk membujuk target pasar sekaligus alat untuk menciptakan kesan atau citra yang diharapkan oleh suatu produk atau kondisi pasar. Fungsi inti iklan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan penjual dan persuasi yang dapat memfasilitasi pertukaran produk dan layanan. Di perusahaan, periklanan biasanya dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya. Personal selling merupakan sarana promosi yang memperkenalkan produk perusahaan kepada calon pelanggan melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan serta membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk perusahaan sehingga mereka dapat membeli. Perusahaan melakukan penjualan pribadi dengan menggunakan tenaga penjual untuk menjual produk perusahaan secara langsung dengan konsumen. Promosi digunakan sebagai alat penggerak jangka pendek dan tujuannya adalah untuk memperkuat pemasaran dengan lebih cepat dan tepat. Dengan adanya promosi, penjualan diharapkan secara bertahap akan meningkat. Dalam perusahaan, bentuk promosi adalah memberikan contoh barang, potongan harga, hadiah, atau potongan harga kepada calon pembeli. Publisitas digunakan untuk memberdayakan permintaan non-individu untuk suatu barang, administrasi, atau pemikiran dengan memanfaatkan berita bisnis dalam komunikasi atau pendukung yang luas sehingga publik akan lebih cepat mendapatkan berita atau data yang perlu disampaikan oleh organisasi pada umumnya. Tindakan publisitas ini adalah strategi yang paling murah dan dapat dilakukan di semua lapisan masyarakat. Dalam publisitas ini dapat memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku usaha yang beritanya dapat dilihat secara objektif dan secara umum akan dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Perkenalkan, saya Hana Wawor dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai landasan konseptual. Landasan konseptual yang kedua dalam penelitian kami adalah Instagram. Safko menjelaskan media sosial berdasarkan masing-masing kata, yaitu media dan sosial, di mana media merupakan sebuah medium atau perantara yang digunakan dalam suatu proses komunikasi. Kemudian kata sosial adalah sebuah kebutuhan manusia, di mana manusia perlu untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Herman mendefinisikan Instagram sebagai sebuah situs media sosial yang dipergunakan untuk membagikan foto atau video, yang dirancang untuk seluler dengan tujuan menjadi penghubung antara pengguna Instagram dengan keluarga, teman, kolega, atau pengguna Instagram yang lainnya. Berdasarkan survei kata data Insight Center, pada bulan November 2020 tahun lalu menunjukkan bahwa sebanyak 47,6% masyarakat Indonesia memiliki akun Instagram. Instagram sendiri itu terdiri dari beberapa fitur, diantaranya sharing photos and videos, using caption, commenting, using hashtag, location features, and tagging photo and video on Instagram. Jadi fitur-fitur tersebut mendukung terjadinya interaksi antara penjual dan produknya. Kemudian media sosial menjadi media promosi yang tepat dan dapat membangun komunikasi antara penjual juga pembeli atau halayak yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiani. Penelitian terdahulu oleh Tabroni dan Mamai Komarudin, mereka melakukan penelitian mengenai strategi promosi produk melalui digital marketing bagi UMKM yang khususnya terdampak pandemi. Tabroni dan Komarudin menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, mereka membuat penelitian ini juga dengan maksud untuk memberikan sedikit banyak gambaran mengenai strategi atau bentuk promosi yang digunakan perusahaan selama masa pandemi. Dari
tersebut, hasil yang didapatkan adalah strategi digital marketing yang digunakan selama masa pandemi itu berkaitan dengan keputusan konsumen. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk penjualan selama pandemi itu juga harus beralih menjadi online dengan memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan promosi. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan komunikasi kepada pelanggan agar mereka dapat memberikan kepercayaannya kepada perusahaan. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rafael Jackson Andes dan Lasmono Trisumaryanto pada tahun 2020 yang juga membahas mengenai promosi penjualan dengan menggunakan Instagram. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Tabroni dan Komarudin, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang fokusnya itu pada promosi penjualan melalui Instagram. Penelitian yang dilakukan mereka itu mendapatkan hasil yaitu Instagram terbukti sebagai media yang mampu meningkatkan penjualan produk dengan konsumen yang juga menilai bahwa menggunakan Instagram itu lebih praktis bagi penjual untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang nantinya itu akan berhubungan dengan produk yang akan mereka jual. Selanjutnya adalah penelitian milik Setiawati, Wiyaka, dan Putri mengenai strategi promosi menggunakan Instagram. Perbedaannya adalah di fokusnya penelitian ini itu berfokus pada tempat wisata Ujung Kulon. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara bersama 5 narasumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui beberapa titik foto dalam akun Instagram @ujungkulonjanggan yang berpengaruh untuk menarik pengunjung agar berwisata ke Ujung Kulon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa titik yang paling diminati pengunjung untuk berfoto itu adalah titik meja piknik melayang dengan konsep sebuah meja yang digantung di atas ketinggian sekitar 15 meter. Kemudian penelitian selanjutnya itu dilakukan oleh Dewi Untari dan Fajariana di tahun 2018 dengan mengambil topik yang serupa, yaitu strategi pemasaran melalui Instagram, namun berfokus pada akun Instagram @subur_batik. Sama seperti penelitian yang sebelumnya atau yang tadi disebutkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa promosi melalui Instagram itu dapat meningkatkan penjualan batik di toko tersebut. Dikatakan dalam penelitian tersebut, sebelum melakukan promosi melalui Instagram, penjualan per bulan itu hanya sekitar 70 kain batik. Namun setelah melakukan promosi di media sosial Instagram, penjualan meningkat menjadi 200 hingga 500 kain batik. Penelitian selanjutnya itu fokusnya pada Instagram sebagai sarana promosi dalam meningkatkan minat beli konsumen. Penelitian ini dilakukan oleh Indika dan Jovita di tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa informasi digital yang disampaikan melalui media sosial Instagram itu telah terbukti efektif dalam meningkatkan minat beli konsumen, bahkan hingga menyentuh angka 50,2%. Tentunya metode yang dilakukan dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Baik, saya Salsara Tumaisya, nomor hadir 36. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, judul jurnal yaitu Dampak Pemakaian Media Sosial Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Studi Kasus pada Usaha Makanan Kaki Lima. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya penggunaan media sosial diyakini sangat membantu pengembangan pemasaran. Hasil penelitian ini juga bisa dilanjutkan untuk mendapatkan hasil lebih sempurna sebagai salah satu teori pengembangan usaha mikro. Yang kedua adalah analisis strategi promosi melalui pemanfaatan media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan produk online shop ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, studi pada Miansa Shop Bandar Lampung. Nah, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan datanya adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, di sini hasil penelitiannya adalah periklanan dengan menggunakan media sosial Instagram, promosi penjualan dengan menggunakan diskon ataupun penurunan harga, premi atau hadiah, pameran dagangan, serta kupon atau voucher dan garansi produk. Selanjutnya adalah
strategi promosi dan media sosial Instagram terhadap kesadaran merek di era generasi Z. Nah, di sini promosi melalui media sosial Instagram merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran dalam membangun kesadaran merek. Dan juga dari penelitian ini dapat diketahui bahwasanya promosi produk melalui postingan Instagram berupa foto, video yang menarik perhatian generasi Z pengguna Instagram dan sering diposting dan dilihat, maka produk tersebut akan semakin sering dilihat oleh generasi Z pengguna Instagram dan akhirnya akan mencapai kesadaran merek. Selanjutnya adalah strategi promosi melalui media sosial strategi promosi melalui media sosial Instagram guna menarik generasi milenial untuk memilih produk tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Cabang Paningin. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi melalui media sosial Instagram yang selama ini dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Cabang Paningin. Nah, metode penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Dan juga berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, strategi promosi melalui sosial Instagram digunakan untuk mempromosikan produk-produk Bank Kalsel dominan pada kegiatan sosial yang dilakukan. Nomor 5 yaitu terdapat jurnal yang berjudul Aplikasi Instagram sebagai Sarana Promosi Bisnis Online, sebuah studi pada akun Warung Mama. Nah, pada akun Warung Mama ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah promosi Warung Mama dan memanfaatkan aplikasi Instagram sebagai sarana bisnis online. Nah, data premier yang dikumpulkan berupa wawancara, observasi, akun Instagram Warung Mama, dan dokumentasi dengan data sekunder melalui artikel Instagram. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya media Instagram sesuai digunakan oleh pebisnis muda yang mempunyai modal kecil dan dalam kegiatan promosi bisnis online, di mana dalam penggunaannya tidak memerlukan biaya banyak, dapat diakses dimanapun, kapanpun. Aplikasi Instagram berbasis sharing foto mempermudah untuk mempromosikan online shop mereka. Terima kasih.